Shalom adik-adik. Hayo, siapa yang di sini udah siap untuk beribadah? Yuk kita siap-siap bareng. Yang pertama, adik-adik harus tetap berpakaian rapi seperti saat ibadah ke gereja. Kemudian persiapkan hati dan Alkitab kalian ya. Lalu, gak boleh sambil makan, minum, atau main-main adik-adik. Harus fokus ya. Lalu tetap duduk diam dan jangan tiduran. Nah, sekarang kita udah siap. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat sama-sama yuk teman-teman kita yang sudah mengikuti ibadah minggu lalu. Shalom teman-teman, selamat pagi. Senang banget bertemu kalian di ibadah skala minggu hari ini bersama saya Saina dan Sia. Mari kita berdoa sebelum ibadah. Ya Tuhan, Allah Bapa yang di surga, pencipta langit dan bumi, terima kasih Tuhan telah menyediakan ibadah ini supaya kita bisa bertemu lagi dan bisa beribadah. Tuhan Yesus memberkati ibadah ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati ibadah hari ini sampai selesai. Amin. Ini teman-teman, karena kita anak Tuhan, kita ada di dalam gereja, mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, itu namanya kuda. Panjang hidung, itu namanya gajah. Panjang tangan, itu nama pencuri. Panjang sabar, itu sifat anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, itu namanya kuda. Panjang hidung, itu namanya gajah. Panjang tangan, itu nama pencuri. Panjang sabar,
selanjutnya kita akan melihat persembahan pujian dari teman-teman kita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya, iya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya, iya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Terima kasih teman-teman untuk persembahan pujiannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yuk teman-teman, kita belajar firman Tuhan dari Kak Hari. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu pujian Samuel Kecil. Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah,
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, sudah memberkati kami, sudah menerima puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan memberkati guru-guru dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, shalom adik-adik. Senang dapat berjumpa dengan adik-adik ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 8 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Di sini judul firman Tuhan, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Bisa diulang sama-sama? Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya benar, Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Jadi adik-adik, perwira ini adalah orang yang memegang peranan penting di dalam satu pemerintahan atau kerajaan. Perwira ini boleh dikatakan seperti jenderal mungkin, atau orang yang penting, orang kepercayaan. Lalu perwira ini punya hamba, perwira ini punya bawahan. Bawahan perwira ini ternyata adik-adik sakit. Perwira ini sangat mengasihi bawahan-bawahannya. Salah satu dari bawahannya dia ini sakit adik-adik. Lalu karena perwira ini sudah mendengarkan banyak cerita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa membangkitkan orang mati. Lalu perwira ini yakin bahwa kalau saja Tuhan bisa melakukan banyak hal, bisa menyembuhkan orang-orang sakit, Tuhan Yesus juga pasti bisa menyembuhkan hambanya. Ya benar, hambanya yang sakit itu. Lalu adik-adik, perwira ini datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, kakak baca ya di firman Tuhan ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ternyata perwiranya tidak cuma meminta, tapi memohon. Jadi dia sungguh-sungguh. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tuhan Yesus bilang, baiklah, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi adik-adik, perwira ini adalah seorang yang penuh dengan kerendahan hati, seorang yang penuh dengan kepercayaan bahwa Tuhan, perwira ini berkata kepada Tuhan seperti, Tuhan, aku ini seorang hamba dan di bawahku masih ada hamba-hamba. Jadi kalau aku memberikan instruksi, menyuruh mereka datanglah kemari atau pergi ke sana atau kerjakan ini, mereka akan nurut dan mengerjakan. Perwira ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, katakanlah sepatah kata saja dan saya yakin hamba saya di rumah akan sembuh. Tuhan, tidak perlu Tuhan datang ke rumah saya tidak layak menerima Tuhan. Saya tidak dia merasa adik-adik merasa seperti merendahkan hati gitu, bahwa Tuhan tidak perlu capek-capek atau datang jauh-jauh ke rumahnya. Tuhan, cukup Tuhan mengucapkan satu atau dua kata saja, lalu hambaku yang di rumah yang sakit itu menjadi sembuh. Wow, adik-adik, di sini di firman Tuhan berkata di sini, setelah Yesus mendengar hal itu, ayatnya yang ke-10, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wow, luar biasa ya. Iman, kata Tuhan Yesus, iman seperti perwira ini belum pernah Tuhan jumpai. Imannya di mana adik-adik? Imannya ketika dia bilang, Tuhan, tak perlu Tuhan repot-repot datang ke rumah aku, tak perlu Tuhan datang repot-repot lalu menjamah, mendoakan, tak perlu Tuhan, cukup Tuhan bilang, ucap 1-2 kata saja, aku yakin hambaku akan sembuh. Seperti yang tadi dia kasih perumpamaan ya, dia ini juga bawahan, dia juga punya bawahan-bawahan. Kalau dia menyuruh bawahan-bawahan dia, mereka ikut sama. Dia percaya, dia yakin, dia sangat beriman bahwa dari tempat Tuhan Yesus berada, sekalipun jarak dari tempat Tuhan Yesus berada dan rumahnya mungkin cukup jauh, tapi dia percaya perkataan Tuhan itu ya berkuasa. Adik-adik percaya perkataan Tuhan berkuasa? Ya, Tuhan berkuasa. Zaman dulu waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi, zaman sekarang waktu Tuhan Yesus tidak ada di bumi, tapi dia mengirimkan Roh Kudus, kuasa Tuhan tetap ya dan amin. Ya, Tuhan Yesus mau adik-adik mungkin di rumah saat ini sedang sakit, atau adik-adik punya saudara, kakak, adik, atau papi, mami, papa, mama, mungkin ada yang sakit, atau kakek, nenek, atau orang-orang yang adik-adik sangat kasihi, sangat sayangi, mungkin saat ini sakit. Mari kita lakukan seperti perwira ini. Dengan apa? Beriman kepada Tuhan, berdoa meminta kepada Tuhan, percaya sekalipun Tuhan Yesus tidak langsung datang dan menjamah, tapi percaya ketika kita berdoa, ya kita disembuhkan, keluarga kita disembuhkan, orang-orang yang kita kasihi disembuhkan karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Semoga adik-adik semua diberkati dengan cerita ini. Adik-adik menjadi adik-adik yang tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, semakin beriman, semakin percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau sudah menolong seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit. Engkau sudah membuktikan Tuhan bahwa Engkau luar biasa. Hanya dengan 1-2 ucapan saja hamba dari perwira ini sudah disembuhkan. Engkau dahsyat Tuhan. Kami juga mau Tuhan saat ini mungkin ada adik-adik kami yang sakit atau keluarga kami yang sakit, siapapun mereka, sakit apapun yang mereka derita saat ini, kiranya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu, oleh tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah orang tua kami, berkatilah guru-guru sekolah minggu, dan berkatilah kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Nah, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M ya. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah aja. Untuk papa, mama, dan adik-adik yang sedang memerlukan dukungan doa, dapat menghubungi guru kelas masing-masing melalui WhatsApp ya. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.